إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi liman yasha'u bifadlih, al-mudhillu liman yasha'u bi'adlih. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, muqinina ba'da nubuwwatih, wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah Masjidul Hidayah Pakubuwono Teras yang dirahmati, disayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama tak bersua, akhirnya Allah pertemukan juga. Setelah corona berulang tahun, Allah berikan izin corona untuk landai. Pelan-pelan kita menikmati kelandaian itu. Kita isi dengan eksploitasi dalam taat dan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah izinkan kita menjadi saksi sejarah dari awal corona, mudah-mudahan Allah pun mengizinkan kita untuk menjadi saksi sejarah berakhirnya corona dalam kehidupan kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Maka siapapun yang berjasa atas masjid ini, minhumul lahik wa minhumus sabiq, baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi DKM beserta jajaran dan pengurusnya, penghuni tetap, jamaah tetap maupun tidak tetap, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita mendapatkan cucuran inayah, maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Berdasarkan hasil penelitian para ahli sejarah merangkum bahwa hingga jam ini, menit dan detik ini telah hidup 108 miliar manusia di muka bumi ini. Dan fakta sejarah menyebutkan ada sekitar 124.000 nabi dan rasul yang Allah turunkan dalam rangka menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man asyaddan nas balaan?" Ya Rasul, sebetulnya siapa sih yang paling sabar, yang paling dahsyat ujian cobaan hidupnya di muka bumi ini? Rasul menjawab, qala an-nabiyyu al-anbiya'i wa rasul, para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sahabat bertanya kembali, summaman. Rasul pun menjawab, siapa lagi Rasul? Rasul menjawab, qala al-anbiya'i wa rasul, para nabi dan rasul. Sahabat bertanya kembali, summaman, siapa lagi ya Rasul? Rasul pun menjawab, qala fal amsal summal amsal, orang-orang yang terus teguh menjalankan perintah-perintah dan ajaran-ajaran anbiya dan rasul tersebut. Maka syukur alhamdulillah, di tengah-tengah ujian dan cobaan termasuk corona disease COVID-19 yang kita rasakan, terasa sekali abang kita sudah tiada. Bapak kita lebih dulu meninggalkan kita. Tetangga yang sering kali diskusi dengan kita, hari ini tak dapat lagi berdiskusi dengan kita. Orang-orang yang sering kali berpapasan dengan kita, pelan-pelan hanya kita bisa tatap batu nisannya di beberapa tempat pemakaman umum. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa sedahsyat apapun ujian kita, sungguh sebetulnya masih ada yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih berat ujiannya adalah para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita dihadiahi, ketika kita diberikan diskon dalam bentuk satu ujian dan cobaan, itu kita diingatkan bahwa kita belum berpindah tempat. Kita masih di Darul Bala, negeri ujian, negeri cobaan, yang Allah nantinya akan memindahkan kita bukan lagi ke Darul Bala, bukan lagi di negara negeri ujian ini, akan tetapi lebih dahsyat lagi, yaitu alam barzah dan seterusnya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang kemudian terus mendapatkan ujian dan cobaan, sesungguhnya Allah ingatkan bahwa kita masih dalam Darul Bala. Bahkan ulama beberapa kali memisalkan Darul Bala saat ini sebagai Amul Huzn, bagian dari tahun kesedihan. Betapa ulama berguguran, para pejuang-pejuang kesehatan pun pelan-pelan berguguran. Meskipun di akhir ini kita nikmati bahwa alhamdulillah Allah tunjukkan kebesarannya dengan landainya aktivitas, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus bimbing kita pada akhir daripada ujian dan cobaannya. Ini mengingatkan kita apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin, bekal mereka yang sabar, alat-alat yang mampu menguatkan kepada mereka yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pada titik nadirnya manusia ketika mulai goyah, ketika mulai condong, ketika mulai galau, khawatir dengan segala ujian dan cobaannya, maka mereka akan terbagi ila arba'ati anwa, kepada 4 model manusia. 4 model itu, yang pertama disebutkan adalah mereka-mereka yang du'afa, lemah dengan segala aktivitasnya, terkadang menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sirra wa alaniyah. Ada yang pelan-pelan keluar dari apa yang dia rasakan dengan satu kegelisahan, dengan satu pengakuan, dengan satu pengaduan, sehingga keluarlah pengaduan-pengaduan tersebut di wall Facebooknya. Bergantilah status WA-nya, bergonta-gantilah status Instagram dan channel YouTube-nya.
Padahal orang-orang soleh telah mengingatkan kita. Katakan saja Al-Imam An-Nawawi Tanar Al-Bantani, juga dikuatkan oleh Imam Yahya Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan literasi yang sama tapi dalam kitab yang berbeda, bahwa man asbaha, siapa yang pagi harinya yashku ala dha'fi ma'asya'ayatahi, dia kemudian yashku, mengeluh kesah, ala dha'fi ma'isatihi, atas ketidaknyamanan hidupnya, maka sesungguhnya fa innama yashku rabbah, maka sebetulnya dia sedang menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang lemah ini diharapkan punya teman, punya sparring partner, punya teman diskusi. Agar apa? Agar kegelisahannya tidak jatuh kepada sikap yang lebih dalam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur masjid kita mulai Jumatan, kita bersilaturahim kembali. Ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan momentum ini agar kita tidak menjadi orang-orang yang du'afa, lemah dalam keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang ini sudah digambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas may ya'budullah ala harfin. Ada yang namanya manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala cuma di pinggiran. Orang kalau menyembah di pinggiran, berdiri di pinggiran, bertumpu di pinggiran, ini gampang sekali terjungkal. Maka fa in asabahu khairun itma'an nabi, ketika dia dapat kenikmatan, tenang hatinya, itma'an nabi. Fa in asabahu fitnatun, tapi sebaliknya, inqalaba ala wajhi, seketika berubah wajahnya dan menuntut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apa sih salah saya? Sholat sudah, berdoa sudah, sedekah sudah, kenapa anak saya tidak bisa masuk negeri sekolahnya? Ini kan satu implementasi yang kemudian suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung terucapkan sirra wa alaniyah, seperti apa yang disampaikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Padahal Al-Baqarah 155 mengingatkan kita, tiap kita akan terus digerus dengan titipan rasa takut, kekhawatiran, kekurangan dari harta. Walanabluwannakum syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Pekerjaan yang masih saja dirumahkan, aktivitas yang kemudian berkurang, terus akan menggusur kita pada titik kelemahan kalau kita tidak punya sparring partner yang kuat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi manusia menjadi mereka yang bersabar. Sabar, perumpamaan yang digambarkan oleh orang-orang saleh, katakan dalam kitab Madarikus Salikin, merupakan satu buah pensyarah, penjelasan dari Imam Ibnu Taimiyah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyebutkan bahwa as-sabru murrun ala ismihi ala mudaqatihi, bahwa sabar itu seperti namanya akan pahit rasanya. Dia pahit rasanya, sabar akan kemudian terasa di awalnya. As-sabru fis sadamatil ula, sabar itu pada pukulan pertama. Akan tetapi fa inna awakibihi ahla minal asali, akan tetapi setelahnya ahla akan jauh lebih manis daripada asal, madu yang luar biasa manisnya. Akan tetapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saba di ayat 13 bahwa tipikal orang seperti ini sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur,
bahwa sedikit sekali hamba-hambaku yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujung dari Al-Baqarah 155, wabasyiris sabirin. Kabarkan kabar gembira kepada mereka yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mereka yang ridho. Ridho dengan putusan Allah Subhanahu wa taala. Mau nikmat, mau tidak nikmat, mau nyaman, mau tidak nyaman, dianggap sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi bahwa yang didapatkannya hari ini itu bermanfaat meskipun tidak nyaman di hadapannya. Asa antakrau syai'an fa huwa khairul lakum, boleh jadi kita nggak nyaman tapi itu baik buat kita. Maka yang terakhir, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan pada tingkatan model manusia adalah yang terakhir mereka yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, mau tidak mau, Rasul pun pernah mengingatkan kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, dikuatkan dalam satu penjelasan bahwa Rasul menegaskan, ana abduk, ya Allah, aku adalah hambamu, wabnu abdik, aku anak daripada hambamu yang laki-laki, wabnu amatik, dan aku anak dari hambamu yang perempuan, madin fima hukmuk, semua yang kau telah putuskan aku ridho, aku bersyukur, nasin fima hukmuk, bahwa kemudian ubun-ubunku pun ada di tanganmu, maka sesungguhnya aku bersyukur dengan apa yang kau berikan hari ini. Maka kita yang beriman, sampai kapanpun Allah akan uji. Allah gambarkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, ma yasibul mu'min, tidaklah seorang mukmin itu didiamkan, min wasabin wala hammin wala husnin, akan terus diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kegelisahan, ketidaknyamanan, kesedihan, kegalauan, hatta syaukah, sampai duri menusuk diri kita, menusuk daging kita, standar motor melukai kaki kita, padahal motor itu kita yang dorong. Motor itu nggak ada yang dorong, kita yang dorong. Tapi kenapa yang berdarah kaki kita? Ketika kita memaku di dinding, yang memegang martilnya parunya kita, yang memegang pakunya kita, yang ambil ancar-ancarnya kita. Tapi kenapa yang kita palu bukan paku tapi jempol kita? Itulah yang Allah gambarkan, hatta syaukah, sampai duri kemudian akan menusuk daging kita, mengoyak diri kita. Untuk apa? Illah kafarallahu bihi zunubah. Itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terus kita mengingat bahwa posisi kita adalah untuk tidak lemah, untuk tetap sabar, untuk tetap ridho, dan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita, dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bersih dari segala apapun yang memberatkan timbangan kita dari kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena manusia adalah mahallul khata wan nisyan, tempat salah dan tempat lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan kesehatan yang prima untuk taat dan patuh kepadanya. Andai waktunya tiba, mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islama wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Falastin wansuril mujahidina wa ikhwanana fi anha'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura ashabina ya Allah wa umura masjidina hada ya Allah masjid al-hidayah wa qaryatina hadihi ya Allah Pakubuwono teras ya Allah mada matis samawati wal ardh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allahu akbar.